أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة والصدق بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على خير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'du, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mulai masuk ke dalam permasalahan utama yang dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Safwatuz Zubat, mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan bait-bait yang sifatnya muqaddimah. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan langsung masuk ke inti, meskipun dari tarjamah, dari judul bab yang ditulis oleh beliau menggunakan istilah muqaddimah juga. Jadi kalau muqaddimah yang sebelumnya itu lebih kepada muqaddimah pengantar kitab, namun muqaddimah ini lebih kepada pengantar sebelum kita masuk ke dalam permasalahan fikih. Ini sudah masuk inti, tapi yang bagian awal seperti itu. Yang mana pada pembahasan ini, pada bab-bab ini kita akan mengkaji mengenai permasalahan-permasalahan usul din, permasalahan pokok-pokok agama, ya, permasalahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Kita langsung saja masuk ke dalam bait-bait yang beliau tulis. Qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi biistiqani. Ya, pada awal bait ini beliau menerangkan bahwasanya hal pertama yang wajib bagi seorang manusia itu adalah mengenal Tuhannya. Ya, inti dari segala sesuatu itu adalah ketika kita mengenal Tuhan. Kalau kita katakan kita ingin melaksanakan sholat kita itu untuk siapa? Ya, tentu untuk Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan sholat hanya karena Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentu akan sulit kalau seandainya kita belum kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu, pokok utama yang wajib bagi seorang manusia, hal pertama yang wajib bagi seorang manusia itu adalah untuk mengenal Allah terlebih dahulu. Ketika mengenal Allah terlebih dahulu, maka kita akan tahu, ya, kita mengetahui bahwasanya Allah itu bersifat semacam ini, ya, Allah memberikan balasan semacam ini kalau nanti kita melakukan ini atau melakukan itu segala macam. Nah, dengan demikian kita bisa langsung masuk ke dalam syariat itu, melaksanakan sholat, melaksanakan zakat, ya, membayar zakat, melaksanakan haji dan lain sebagainya. Karena kita sudah kenal siapa Tuhan yang kita sembah, ya, kepada siapa kita tujukan ibadah-ibadah kita ini. Seperti itu. Makanya yang paling pertama ini adalah mengenal Tuhan dulu. Kita harus tahu dulu siapa yang kita sembah ini. Ya. Sholat kita ini untuk siapa? Zakat kita ini, ya, niatnya untuk siapa? Haji ini untuk siapa dan lain sebagainya seperti ini. Ma'rifatul ilahi bistiqani. Ya. Mengenal Tuhan dengan yakin. Jadi ada keyakinan dalam diri kita Tuhan itu kita kenal seperti itu. Ya, tidak ada keraguan dalam diri kita, artinya kita tidak ragu-ragu apakah benar Allah itu Tuhan atau tidak, ya. Hindarkan semua hal yang semacam itu, karena yang wajib itu adalah mengenal Tuhan dengan yakin di dalam hati kita seperti itu. Wa nutqu bi syahadataini tu'bira li sihhatil imani mimman qadara in saddaqal qalbu wa bil a'mali. Ya. Selanjutnya beliau mengatakan bahwasanya mengucapkan dua kalimat syahadat itu dianggap sebagai sahnya iman seseorang. Ya. Jadi ini mungkin konteksnya lebih kepada orang yang ingin masuk Islam. Orang yang ingin masuk Islam, bagaimana dia bisa masuk ke dalam pintu gerbangnya? Apa pintu gerbang dari Islam itu? Yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat seperti itu. Nah, adapun kita yang terlahir dari keluarga yang Muslim tentu sudah terbiasa untuk mengucapkan syahadat ini. Ya, mimman qadar, bagi mereka yang mampu untuk mengucapkannya, karena kan tidak semua orang mampu untuk mengucapkan dengan fasih, dengan benar, atau bahkan mungkin berbicara sehingga tidak bisa mengatakan kalimat syahadat itu seperti itu. Nah, kalau seandainya tidak memungkinkan, ya maka bisa nanti dengan isyarat atau dengan lain sebagainya seperti itu. Intinya adalah dianggap sah keimanan seseorang itu ketika dia telah mengucapkan dan meyakini dalam dirinya dua kalimat syahadat itu. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Ya. Tapi syarat lanjutannya apa? Apakah sekedar wanutku saja cukup? Ya tidak. Sebagaimana telah kita sampaikan, in saddaqal qalbu. Ya. Selain kita mengucapkannya, hati kita juga harus membenarkannya. Artinya tidak ada pengingkaran dalam diri kita dari apa yang kita ucapkan. Jangan cuma ketika lisan kita mengatakan semacam ini, tapi hati kita menolak. Nah, itu tidak dianggap syahadatnya. Artinya tidak sah imannya. Nah, iman itu ketika ucapannya sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Apa itu? Syahadat seperti itu. Lisan yang mengatakan syahadat, bersaksian kepada Allah dan kepada Rasul, hatinya juga membenarkan hal tersebut. Wabil a'mali, dan juga diimplementasikan dalam bentuk perbuatan seperti itu. Jadi iman itu diucapkan dengan lisan, ya, dibenarkan di dalam hati dan diimplementasikan dalam bentuk perbuatan. Nah, ketiga tiga konsep ini sudah berkumpul pada seseorang, baru sah keimanannya. Ya, jadi ketika kita hanya mengucapkan apa namanya syahadat misalkan seperti itu. Lalu kita oke lah membenarkan dalam hati, tapi kita tidak iringi dengan perbuatan-perbuatan yang merupakan implementasi dari iman. Dalam hal ini ada yang namanya Islam kalau itu berkaitan dengan amalan-amalan lahir, ada yang namanya ihsan kalau kita berkaitan dengan amalan-amalan batin seperti itu. Nah, kalau tidak ada dua hal ini, ya tidak ada amalan yang baik lahir dan batin ini, maka itu tidak lengkap ya konsepnya. Sehingga mungkin imannya masih belum sempurna seperti itu. Karena pasti orang yang meyakini bahwasanya Allah itu Tuhan, Allah akan membalas setiap hambanya. Pasti dia tidak akan berani untuk meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia sudah kenal dengan Tuhannya. Jadi, makanya kembali ke konsep awal, ketika kita sudah kenal Tuhan, maka kita akan secara otomatis mengerjakan perintah Tuhan. Kalau seandainya kita masih sekali meninggalkan perbuatan taat, masih beberapa kali mengerjakan perbuatan maksiat, ya mungkin saja kita belum begitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya iman kita masih perlu dibenahi seperti itu. Ya, yakunu dza naqsin wa dza kamali. Nah, ini berbicara mengenai konteks iman tadi. Iman itu dapat bertambah dan dapat juga berkurang. Dza naqsin bisa berkurang, wa dza kamali bisa bertambah atau bisa menjadi sempurna seperti itu. Jadi iman itu bisa naik turun. Bukan berarti ketika saat ini kita sedang rajin-rajinnya ya, kita bangun jam 3 pagi, sholat tahajud, sholat witir, lalu sholat qabliyah subuh di masjid, lalu sholat subuh, lalu setelah itu sholat duha, lalu setelah itu nanti sholat qabliyah zuhur, sholat duhur, ba'diyah zuhur, semua macam sholat sunnah itu kita lakukan semua selain daripada sholat wajib. Gitu. Nah, namun apakah ketika sudah semangat pada hari ini otomatis kita terjamin akan tetap terjaga keimanannya sampai nanti beberapa hari kemudian? Belum tentu. Bisa jadi besoknya kita sudah kehilangan iman. Artinya bukan berarti kita sudah tidak beriman, tapi keimanan itu sudah berkurang, sudah turun nilainya, mulai merasa malas. Itu wajar. Jadi kalau kita merasa malas melakukan ibadah, sekali merasa malas, sekali merasa taat, itu wajar. Kenapa? Karena memang iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, tetapi yang penting adalah bukan mengenai iman sedang naik atau iman sedang turun. Bagaimana? Yang penting itu adalah bagaimana caranya meningkatkan keimanan ketika iman kita sedang turun. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Jadi kita mengetahui bahwasanya iman bisa naik bisa turun bukan berarti kita bisa pasrah begitu saja. Hari ini saya malas ibadah, berarti mungkin iman saya sedang turun. Tidak begitu saja cukupnya, tidak cukup begitu saja. Kita harus mengetahui kenapa ya hari ini iman saya berkurang, apa yang kurang dari diri saya, apa yang harus saya lakukan supaya iman saya bisa bertambah lagi semacam itu. Jadi kenyataan bahwasanya iman bisa berkurang dan bisa bertambah bukan berarti kita pasrah menerimanya saja begitu. Tidak, tapi kita harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang bisa menambah keimanan kita seperti itu. Makanya beliau sampaikan di bait berikutnya, fakun minal imani fi mazidi. Maka jadilah orang yang selalu berusaha untuk meningkatkan, menambah kualitas keimanannya. Gitu, ya. Wa fi sofail qalbi tajdidi. Dan jadilah orang yang senantiasa memperbaharui kebersihan hatinya. Gitu. Artinya memperbaiki lahirnya dengan memperbanyak ibadah. Ibadahnya jangan sampai berkurang, harus ditambah terus supaya bisa bertambah keimanan. Hati pun juga semakin hari, setiap harinya kita harus selalu bersihkan. Kita hilangkan sifat-sifat yang tidak terpuji dalam diri kita seperti itu. Ya sifat sombong, ya sifat apa namanya? Sifat-sifat hasad, dengki dan lain sebagainya. Ya setiap hari kita harus berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat semacam itu. Karena boleh jadi hari ini kita tidak sombong, kita tidak hasad, tapi bisa jadi besok ketika kita melihat sesuatu yang membuat kita bisa sombong, ya atau memiliki sesuatu yang membuat kita sombong, atau ketika kita melihat orang lain lalu kita benci, ada timbul sifat hasad seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Makanya setiap hari kita harus memperbaharui kebersihan hati kita, artinya memperbaharui isi hati kita. Jangan sampai tercemar dengan hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk seperti itu. Sebagaimana kita juga harus memperbaiki atau menambah kualitas keimanan kita seperti itu. Bagaimana lantas caranya untuk meningkatkan keimanan ini? Ya, beliau jawab dengan bikasratis salati wa taati wa tarki malin nafsi min syahwati. Ya, caranya adalah memperbanyak salat. Ya, itu yang paling utama. Semakin sering kita salat itu biasanya semakin bertambah keimanannya. Ya.
Apalagi kalau sholatnya itu di waktu yang tidak banyak orang ramai, ya. Artinya misalkan sholat malam, ya sholat malam sendirian di rumah, ya dengan keheningan, itu biasanya hati kita lebih lebih tenang. Nah, ketika melaksanakan sholat itu kita lebih berpotensi untuk merasakan keberadaan Tuhan. Meskipun hakikatnya ketika kita sholat itu kita mestinya harus merasakan keberadaan Tuhan, ya karena kan dalam hadis itu tempat terdekat seorang hamba ketika tempat terdekat seorang hamba itu adalah ketika dia sedang dalam keadaan sujud gitu kan. Artinya ketika sujud itu harusnya dia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya banyak di antara kita yang masih belum mendapatkan atau merasakan hal tersebut karena mungkin kita terlalu menganggap bahwasanya sholat ini hanya sebatas kewajiban yang harus kita tunaikan sehingga tidak merasakan setiap detail gerakan yang kita lakukan. Nah, tapi kalau kita lakukan di waktu-waktu yang bisa dikatakan hening, ya malam hari, tidak ada orang, kita sendirian di kamar, lalu kita bermunajat kepada Allah, itu akan lebih terasa diri kita, lebih terasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak bisa melihat secara fisik, namun kita bisa merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Ya. Namun di sini sebenarnya kalimat as-sholah itu tidak bisa kita atau tidak hanya sebatas sholat dalam artian ibadah yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, ya. Menambah keimanan juga dengan sholat dalam arti lain, yaitu bersolawat seperti itu. Nah, karena setiap orang yang melakukan solawat itu kan akan memperbaiki diri, ya, menambah keimanan juga seperti itu. Jadi sholat ini bisa jadi sholat yang sebagaimana kita ketahui, bisa juga sholat dalam artian solawat. Jadi memperbanyak solawat juga merupakan salah satu cara untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taati, memperbanyak perbuatan-perbuatan taat seperti itu, ya. Jadi selain sholat, apakah kita sering-sering bersedekah, ya sering berbuat baik kepada orang lain dan lain sebagainya. Nah, itu akan menambah kualitas keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tarki malin nafsi min syahwati. Ya. Kalau tadi yang bait di atas itu lebih kepada apa yang harus kita lakukan untuk menambah keimanan. Nah, bait yang kedua yang di bawahnya ini lebih kepada apa yang harus kita tinggalkan untuk menambah keimanan. Apa itu yang harus kita tinggalkan? Kita harus meninggalkan sesuatu yang sifatnya syahwat, ya, syahwat diri gitu. Nah, kalau kita ini bukan hanya sifatnya yang yang maksiat saja gitu. Bahkan hal-hal yang mubah yang seandainya kalau kita berlebihan itu tidak baik untuk diri kita juga mestinya kita tinggalkan. Misalkan makan dan tidur. Orang biasanya kalau kebanyakan makan pada akhirnya apa? Pada akhirnya ngantuk, lelah, gitu. Akhirnya kurang semangatnya beribadah. Nah, itu kan nafsu, gitu kan, syahwat nafsu diri, gitu kan, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu kita untuk makan banyak. Meskipun makan banyak itu boleh, gitu. Artinya kita setiap orang itu kan beda-beda porsinya. Ketika kita katakan makan banyak itu sebaiknya kita tinggalkan, itu berbeda porsinya tergantung masing-masing orang, tapi kita tidak bisa samakan semuanya. Intinya adalah tidak hanya meninggalkan hal-hal yang sifatnya maksiat, tapi hal-hal yang mungkin mubah, tapi kalau berlebihan tidak baik untuk diri kita. Kalau kita terlalu lama tidur, gitu, ya, itu kan bangun-bangun biasanya kita pusing. Akhirnya kalau kita pusing, kita malas jadi beribadah. Kalau kita memperturutkan hal-hal yang mubah terlalu berlebihan, ujungnya adalah kita meninggalkan hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan kalau kita kurangi. Ya, kita kurangi makan, kita bisa mungkin punya tenaga secukupnya, kita bisa ibadah. Kalau kita tidur secukupnya, kita bisa ibadah. Tapi kalau kita makan kebanyakan, ngantuk, akhirnya nggak jadi ibadah. Kalau tidur kebanyakan, akhirnya kepalanya pusing, ketika bangun, akhirnya nggak jadi ibadah. Jadi, untuk meningkatkan keimanan, kita harus melakukan apa? Memperbanyak salawat dan memperbanyak salawat, banyak mendirikan sholat, dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan taat. Dan juga banyak atau sering atau kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya berkaitan dengan hawa nafsu. Baik itu ya, yang pasti adalah hal-hal yang berkaitan dengan maksiat itu mesti harus kita tinggalkan, maupun perbuatan-perbuatan mubah. Mungkin mubah, tapi kalau berlebihan itu tidak baik bagi diri kita. Karena hal-hal semacam itu dapat membuat kita jauh dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi, ya, mujibatan ya qaswatal qulubi. Di sini beliau tambah keterangan bahwasanya orang yang terpikat dengan hawa nafsu, artinya selalu menuruti apa keinginan nafsunya. Ma'adzunubi, sementara dia juga sering melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, ketika dua hal ini berkumpul, apa yang terjadi? Mujibatan qaswatal qulubi. Maka hati seseorang yang melakukan dua hal itu akan menjadi keras, ya. Hatinya menjadi keras, ya. Jadi kalau kita tidak mau membuat hati kita menjadi keras, yaitu kita harus melakukan apa? Meninggalkan syahwat-syahwat nafsu, ya, hawa nafsu kita, tidak memperturutkan hawa nafsu, dan juga kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Karena kalau dua hal ini sudah berkumpul, maka hati seseorang akan keras. Kalau hati sudah keras, maka dia akan menolak segala macam bentuk kebaikan yang diberikan oleh orang lain. Ya, mungkin saja kita
sering ya mungkin menasihati orang lain, kamu sebaiknya begini begini begini, tapi dia dengan terang-terangan menolak, tidak, saya begini 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 begini. Nah, kenapa dia menolak dengan tegas kayak kebaikan yang kita ajarkan kepada mereka? Ya karena hatinya sudah keras. Nah, kenapa hatinya keras? Ya karena mungkin saja orang tersebut telah atau selalu memperturutkan hawa nafsunya dan selalu berbuat perbuatan dosa sehingga hatinya menjadi keras. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Sesungguhnya yang paling jauh dari manusia itu, artinya hati manusia yang paling jauh min rabbinar rahim, dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hati yang paling jauh, hati manusia atau manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu siapa? Qalbun qasi, ya, orang yang hatinya keras. Ya, jadi kalau kita keras hati, ya, keras hati, selalu menolak kebenaran, selalu menolak kebaikan, sungguh kita sedang berada dalam posisi yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk mendekatkan diri. Kalau hati kita keras, berarti kita dalam posisi sedang berada dalam posisi yang paling jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus hilangkan hati yang keras ini. Ya, bagaimana cara menghilangkan hati yang keras? Kita harus mengetahui apa saja yang membuat hati menjadi keras. Apa itu? Memperturutkan hawa nafsu dan perbuatan dosa. Nah, ketika kita sudah tahu bahwasanya yang membuat hati keras itu adalah dua hal ini, maka kita harus tinggalkan. Dan otomatis ketika kita tidak memperturutkan hawa nafsu dan tidak melakukan perbuatan maksiat, maka hati kita tidak akan menjadi keras. Ketika hati tidak menjadi keras, maka kita akan lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlasu. Ya. Seluruh perbuatan itu, ya, tidak bisa gugur statusnya, ya. Maksudnya seperti ini. Kalau sebagai seorang mukallaf, kita kan diberikan beban. Ya, mukallaf itu kan orang yang dibebani. Kita manusia ini mukallaf, yang dibebani. Mukallif yang memberi beban adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taklif itu bebannya. Ya, jadi sholat itu bebannya. Kita dibebani untuk sholat. Gitu kan. Nah, ketika kita melaksanakan sholat, maka gugur kewajiban kita. Jadi kita punya kewajiban, ketika kita laksanakan kewajiban tersebut, maka gugur kewajiban tersebut. Ya. Nah, di sini beliau ingin mengatakan apa? Perbuatan itu tidak dapat gugur kewajibannya. Gitu. Artinya tidak bisa dikatakan seorang itu telah melaksanakan kewajiban atau menghilangkan bebannya illa ma'aniyati, kecuali perbuatannya tersebut sudah diiringi di awalnya dengan niat, gitu, ya. Artinya kalau kita sholat begitu saja sholat tapi niatnya tidak berniat, ya berarti sholat kita tidak sah. Kalau kita berpuasa tidak berniat, ya niat kita puasa kita tidak sah, gitu kan. Karena inti dari ibadah itu awalnya adalah dengan niat itu, ya. Niat kita untuk apa semacam itu, ya. Illa ma'aniyati haitsu tukhlasu, ya, kecuali, ya, jadi setiap amalan itu tidak dapat gugur, ya, artinya tidak bisa dianggap hilang beban tersebut, ya, artinya masih kewajiban dalam diri kita, kecuali apabila kita telah mengiringinya dengan niat di awal, ya, haitsu tukhlasu, yang mana niat itu juga mesti bersih, gitu. Artinya bersihnya jangan sampai niatnya tercampur dengan hal-hal yang tidak benar seperti itu. Anggaplah mungkin kita sering bersedekah, tapi niat kita bersedekah supaya dilihat orang. Nah, itu kan niatnya tidak tukhlasu, niatnya tidak ikhlas, artinya tidak bersih. Ada niat-niat yang tidak baik di situ. Nah, maksudnya maniyah ini apa? Maniyah itu tukhlasu itu apa? Niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sholat murni karena Allah Subhanahu wa taala. Saya puasa murni karena Allah Subhanahu wa taala. Saya sedekah murni karena Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, ya. Jadi tanpa niat yang bersih ini, tanpa niat yang tidak tercampur dengan atau terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik ini, barulah suatu perbuatan itu dianggap sudah gugur kewajibannya atau sudah hilang bebannya, seperti itu. Fasahihin niyata qabla al-amali wa'ti biha maqrudatan bil awali. Oleh karena itu, karena saking pentingnya niat, maka perbaikilah niat itu sebelum kita melakukan amal. Jadi kalau kita ingin melakukan suatu amalan, kita mau sholat, kita mau puasa, mau sedekah dan lain sebagainya, maka kita harus benahi niat kita. Kita puasa untuk apa sih? Kita sholat untuk apa sih? Itu yang kita lafazkan ketika memulai ibadah tersebut, kan. Kita sedekah untuk apa sih, gitu, ya. Meskipun niat itu pada hakikatnya intinya adalah di dalam hati, gitu. Cuman dianjurkan atau disunahkan juga untuk melafazkannya, untuk memperkuat hati kita, ya. Artinya untuk meyakinkan lagi, gitu, apakah yang kita niatkan sudah sesuai, seperti itu, ya. Jadi intinya niat itu sebenarnya adalah mahalnya qalb. Jadi hati kita itu harus kita benahi ketika kita akan melaksanakan sebuah amalan. Tujuannya apa sih yang kita lakukan dari amalan yang akan kita lakukan tersebut, seperti itu. Wa'ti biha makrunatan bil awali. Maka lakukan niat itu, ya, berniatlah, ya, bil awali, ya, di awal amalan kita. Karena kan niat itu pasti di awal, ya. Bedanya niat dengan azam apa? Kalau niat dan azam kesamaannya sama-sama sebelum perbuatannya. Kalau azam itu ada jarak antara yang dia azamkan dengan perbuatannya, sementara kalau niat itu sebelum melakukan perbuatan itu. Jadi misalkan kita di rumah,
lalu kita dalam hati berkata, saya mau sholat isya di masjid berjamaah. Nah, itu kan namanya azam. Tapi kalau seandainya kita sudah siap di masjid akan melaksanakan sholat isya berjamaah, lalu kita dalam hati niat sengaja saya sholat isya berjamaah menjadi seorang makmum seperti itu kan. Nah, ketika itu barulah itu disebut dengan niat seperti itu. Nah, niat itu letaknya di mana? Berarti pasti di awal dari sebuah perbuatan. Ya, wa in tudim hatta balaghta akhirah ustaz sawabaka miladul akhirah. Nah, jika seandainya engkau ya meneruskan niat itu hingga akhir dari amalan yang engkau lakukan. Ya. Bahkan seperti ini. Kadang kan kita suka ya di awal-awal ibadah yang kita lakukan itu kita niatnya ikhlas karena Allah. Setiap hari kita sedekah, misalkan seperti itu. Setiap hari sedekah ke masjid, masukkan kotak infak. Ikhlas, ikhlas, ikhlas. Namun setelah 1 bulan ada saja gangguan sehingga ketika 1 bulan dilihat orang kita melaksanakan berinfak, timbul dalam hati kita perasaan sombong gitu kan, seolah-olah kita sudah merasa yang paling baik gitu, sehingga yang kita lakukan ke depannya adalah untuk ria, untuk dilihat oleh orang lain seperti itu. Itu kan artinya sudah berubah niatnya yang awal seperti itu. Nah, di sini makanya beliau sampaikan kalau kita dari awal sebelum melakukan perbuatan itu sudah berniat yang baik dan kita bisa teruskan niat tersebut ya, hatta balagta akhir sampai kepada akhir amalan tersebut atau mungkin sampai akhir hayat kita seperti itu. Maka ustaz sawabaka milatul akhirah. Maka barulah saat itu seseorang atau engkau bisa mendapatkan pahala yang sempurna di akhirat kelak. Jadi kalau misalkan awal kita niat baik, tapi menjelang kematian kita niatnya berubah menjadi yang buruk, ya berarti semuanya akan gugur. Ya, intinya adalah bagaimana kita konsisten terhadap niat kita. Kalau dari awal karena Allah, maka sampai akhir harus juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa niyatun wal qawlu tsummal amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Ya. Niatkah itu namanya? Perbuatankah itu namanya? Kemudian apakah itu juga namanya perbuatan? Ya, apakah secara otomatis kita bisa langsung eh, terapkan saja begitu saja tanpa panduan? Tidak. Ya, semuanya harus mengikuti panduan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, karena itu beliau katakan niat perbuatan maupun amalan, ya niat perkataan maupun amalan bighairi wafqi sunnatin, kalau tidak sesuai dengan sunnah, artinya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, la tuqbalu, maka hal tersebut tidak akan diterima. Nah, cuman kita perlu garis bawahi di sini adalah bukan berarti semuanya hanya kembali kepada dalil-dalil yang khas, dalil-dalil khusus gitu. Ya, kita juga bisa merujuk kepada dalil-dalil umum gitu. Ya. Apakah ketika kita misalkan kita suka bersalawat setiap ba'da maghrib, ya misalkan anggaplah seperti itu ya, kita suka salawat ba'da maghrib, yang kita rutinkan gitu. Nah, tidak ada dalil khusus tentang itu gitu kan. Nah, tapi kita bisa kembali kepada dalil umum apa? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya, intinya Allah akan memerintahkan kita untuk sering-sering bersalawat, entah itu di waktu pagi, waktu siang, waktu sore, waktu malam. Dan kalau kita sudah rutinkan itu, berarti kan kita bisa kembalikan kepada dalil umum. Nah, ini kadang disalahpahami oleh orang ya. Mereka mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Kenapa? Karena hanya mengembalikan semua yang dilakukan itu hanya kepada dalil-dalil khusus, sementara dalil-dalil umum mereka tinggalkan. Nah, ini kan kita bisa kembali kepada dalil-dalil umum selagi tidak menabrak dalil-dalil umum, meskipun tidak ada dalil khususnya, maka hal tersebut boleh saja kita lakukan. Itu masih wafqi sunnah namanya, masih sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti ketika kita tidak melakukan hal tersebut, lalu orang lain melakukan hal tersebut, lantas kita katakan mereka tidak sesuai sunnah, itu kan tidak benar. Ya, hal yang mesti kita hindari. Mungkin saja kita tidak tahu dalilnya, tapi mereka tahu, sehingga mereka melakukan hal tersebut. Apa salahnya kita bertanya kepada mereka dalilnya? Masalahnya orang-orang yang sering membid'ahkan, mengatakan ini tidak ada dalilnya, ya, ketika dikasih dalil mereka nggak mau menerima, seolah-olah pokoknya harus seperti ini aturannya, harus bid'ah, nggak boleh tidak bid'ah gitu. Nah, itu kan susah gitu. Ya, berdebat sama orang semacam itu tidak ada ujungnya seperti itu. Ya, di debat pas pertemuan kalah, nanti di luar ya masih keluar-keluar dengan ajarannya yang seperti itu. Ini kan sangat disayangkan seperti itu ya. Jadi pada hakikatnya baik mereka yang suka membid'ahkan maupun mereka yang biasa-biasa saja, artinya seperti kita-kita ini ya tidak terlalu artinya kita tetap menjaga sunnah itu sebagaimana aturannya, tapi kita tidak terlalu ekstrim seperti mereka. Itu kita semua itu sepakat bahwasanya semua amalan, semua perbuatan, bahkan niat itu semuanya harus sesuai dengan aturan sunnah Rasulullah SAW. Artinya aturan yang ada dalam dalil-dalil Al-Quran maupun hadis dan lain sebagainya seperti itu. Ya, artinya kalau tidak sesuai maka tidak diterima amalan kita itu. Nah, cuma hanya saja perbedaannya adalah sebagian mungkin tahu dalilnya, sebagian tidak tahu dalilnya. Ya, ketika kita tidak tahu dalilnya, maka jangan seolah-olah kita mengatakan dalilnya tidak ada. Karena tidak tahu itu berbeda dengan tidak ada.
Tidak tahu mungkin dalilnya ada, tapi kita tidak tahu. Tapi kalau tidak ada, memang mungkin tidak ada. Nah, kebanyakan masalah yang sering dibid'ahkan oleh mereka yang di luar sana adalah masalah yang mereka tidak tahu dalilnya, tapi ada dalilnya. Toh kalau kita lihat kan banyak sekali kita misalkan Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah. Itu kan membongkar dalil-dalil dari amalan-amalan yang biasa dibid'ahkan oleh mereka. Nah, toh kalau mereka baca ini kan mereka tahu dalilnya, tapi mereka tetap nggak mau mengatakan itu atau menarik perkataannya, tetap mengatakan hal ini bid'ah. Nah, di Indonesia juga banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang menulis dalil-dalil atau argumentasi-argumentasi syariat, ya, aturan-aturan, dalil-dalil yang berkaitan dengan amalan-amalan ini, amalan itu segala macam. Nah, artinya dalilnya ada, mungkin mereka nggak tahu dan mereka juga nggak mau menerima, itu yang menjadi masalah sebenarnya. Ya, man lam yakun ya'lamu dza falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Nah, ini karena hal-hal semacam ini merupakan hal-hal yang sangat penting, maka kalau tidak tahu, kita mesti harus bertanya kepada orang yang tahu. Gitu. Ya. Jadi kalau kita nggak tahu dalilnya ini apa, atau amalannya seperti apa caranya, atau apa yang harus kita yakini, maka kita harus bertanya. Bertanya kepada siapa? Bertanya kepada orang yang tahu. Itu hakikat dari taklid seperti itu. Jadi manusia itu sebenarnya dalam dua kondisi saja. Dia bisa menjadi seorang mujtahid, bisa menjadi seorang muqallid. Kapan dia menjadi seorang mujtahid? Kalau dia punya alat-alat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang mujtahid. Ya, dia bisa paham Al-Quran, paham Sunnah, bisa bahasa Arab, ya, tahu asbabun nuzul, asbabul wurud, dan lain sebagainya. Jadi itu tidak gampang bagi seorang manusia, apalagi di zaman sekarang. Makanya mujtahid itu sangat sedikit sekali. Nah, bagaimana kondisinya bagi orang yang tidak mampu menguasai hal itu semua? Apakah dipaksakan menjadi seorang mujtahid? Tidak. Ya, mereka cukup dengan muqallid. Gitu. Makanya faliyas ali, tanyakan kepada orang yang paham gitu kan. Makanya dalam Al-Qur'an itu dikatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau engkau tidak tahu ya hukum dari suatu masalah, fasalu ahla dzikri, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang tahu, intinya seperti itu. Ya, ahli dzikir, orang-orang yang mengetahui aturan dari masalah tersebut. Man lam yajid mu'alliman falyarhal. Nah, kalau seandainya di kampungnya itu tidak ditemukan seorang alim ya atau seorang guru yang bisa mengajarkan dia, maka dia harus falyarhali. Dia harus rihlah ya, keluar dari kampungnya, pergi ke tempat di mana sekiranya ada seorang alim, seorang guru yang bisa mengajarkan dia. Nah, ini kan juga yang banyak sering dilakukan oleh para ulama terdahulu kan. Banyak mereka yang rehlatun fi thalabil ilmi. Mereka keluar dari kampung mereka, meninggalkan keluarga, meninggalkan sanak saudara, meninggalkan kerabat. Tujuannya apa? Untuk mencari ilmu seperti itu. Nah, ini yang banyak mungkin kurang di antara kita sekarang. Sekarang saja kita mungkin untuk pisah dari orang tua, untuk kuliah saja, ya kita masih sering nangis-nangis, sering tidak rela berpisah dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bedanya kenapa zaman dahulu banyak yang jadi ulama, karena mereka kuat secara mental, secara fisik dan secara mental. Mereka tidak Artinya mereka bersabar untuk tidak berkumpul bersama keluarga, sahabat, dan kerabat. Karena mereka tahu kewajiban mereka untuk keluar dari kampung untuk belajar, seperti itu. Beda dengan kita yang lebih memilih untuk menjadi tidak tahu, tapi terikat dengan keluarga. Ini perlu menjadi renungan untuk kita bersama. Jadi kalau kita tidak tahu, maka anjurannya adalah kita bertanya kepada yang tahu. Dan kalau tidak ada yang tahu di kampung kita, maka kewajiban kita adalah untuk melakukan rehlah, perjalanan, yang mencari orang yang tahu, meskipun itu di kampung sebelah, di negara sebelah, atau di benua sebelah. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa mawjin yuj'al. Nah, ini konteksnya berbicara mengenai ada orang yang mungkin sering berbuat taat gitu. Ya, sering melaksanakan sholat, sering berbuat berbuat baik, sering menunaikan zakat, sering bersedekah, berpuasa, dan lain sebagainya. Ya, tapi apa? Mimman haraman ya'kulu. Di sisi yang lain, dia juga sering makan makanan yang haram gitu. Jadi taatnya jalan, yang haram juga jalan. Makanan yang haram tetap dimakan seperti itu. Nah, apa perumpamaan yang beliau sampaikan? Mislul bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Maka orang yang semacam ini sebagaimana bangunan yang dibangun di atas lautan, gelombang lautan, ombak lautan. Nah, apa yang terjadi ketika kita membangun di atas lautan? Ya, jangankan jadi rumahnya, belum kita letakkan apapun sudah hilang begitu saja kan? Artinya ketaatan kita nggak ternilai, artinya hilang begitu saja. Kenapa? Karena sudah termakan oleh haraman ya'kulu ya. Makanan-makanan haram yang kita makan itu. Sebagaimana ombak akan menyapu bangunan yang kita bangun kan gitu. Bagaimana kita membangun di atas lautan? Bukan dasar lautannya, tapi di atas lautnya itu. Ya. Jadikah rumah dibangun di atas air ya? Tidak akan jadi, hilang rumahnya. Gitu. Belum juga kita bangun udah hilang. Kita letakkan pasir, letakkan semen juga udah hilang begitu saja. Ya. Juga dengan ketaatan yang kita lakukan, sementara kita masih memakan makanan yang haram semacam itu. Faqta yakinan bil fuadi wajzimi bihadatsil alami ba'dal adami. Nah, baru pada bait-bait
berikutnya dimulai dari bait ini, beliau menjelaskan beberapa hal yang mesti seorang muslim yakini dalam hatinya. Artinya harus ada keyakinan bagi seorang muslim hal-hal yang akan beliau sampaikan berikut ini. Fakta, makanya beliau katakan fakta, yakinan bil fuadi wa jismi. Maka mesti harus kita yakini, ya, harus kita benar-benar tanamkan dalam diri kita, ya, dalam hati kita, yakinan secara yakin wa jismi, benar-benar jazm, benar-benar harus kuat fondasinya dalam diri kita. Jangan sampai ada keraguan sedikit pun terhadap hal yang akan beliau sampaikan. Ya. Apa diantaranya? Yang pertama, bihadatsil alami ba'dal adami. Ya, bahwasanya alam itu, ya, kullu ma siwallah, selain Allah itu merupakan huruf sifatnya. Ya. Huruf itu artinya apa? Baharu. Baharu itu bisa jadi dari tiada lalu diadakan, atau dari satu bentuk berubah terus kepada bentuk-bentuk yang lain, selalu berubah-ubah, sehingga disebut dengan baru. Ya. Nah, itu bedanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bersifat qadim, tidak bersifat hudus seperti itu, ya. Nah, ketika alam itu hudus, maka alam itu pasti dimulai dari sesuatu yang tidak ada. Jadi sebelumnya tidak ada alam lalu diadakan oleh yang Maha Qadim, ya. Maha Qadim lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam, maka karena itu alam disebut dengan hudus sifatnya seperti itu. Apa adalah adam. Jadi alam itu ada setelah sebelumnya itu tidak ada, lalu diadakan oleh yang Maha Ada seperti itu. Ahdatsahu la lihtiyajihil ilah walau arada tarkahu la mabtada. Ini juga penting sekali kita ketahui bahwasanya Allah membuat alam ini, yang mengadakan alam semesta ini bukan karena kebutuhan. Artinya apakah ketika Allah menciptakan manusia Allah butuh kepada manusia untuk menyembah Allah? Tidak, ya. Allah tidak butuh kepada semua itu, ya. Walau arada tarkahu la mabtada. Kalau Allah ingin untuk tidak membuat atau tidak menciptakan alam ini, ya bisa saja Allah lakukan hal tersebut. Jadi ini murni karena iradahnya Allah. Allah pengen bikin alam, ya terserah Allah. Allah tidak pengen bikin alam, ya terserah Allah. Tidak ada unsur kebutuhan. Allah butuh sesuatu sehingga Allah bisa dijadikan Tuhan. Tidak. Allah tetap akan menjadi Tuhan meskipun tidak ada seseorang pun yang menyembah Allah seperti itu. Ya, nah, ini penting sekali kita tahu gitu. Jadi kita sholat kita yaitu bukan untuk bukan apa namanya, sholat kita, zakat kita, puasa kita itu tidak apa namanya merupakan kebutuhan bagi Allah, itu untuk diri kita sendiri, ya. Kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita, ya. Allah mau kita nggak sholat, nggak puasa, ya Allah nggak peduli gitu. Allah nggak butuh kepada kita. Allah nggak butuh orang yang menyembahnya supaya dijadikan Tuhan, nggak. Allah tetap akan menjadi Tuhan seperti itu. Bahwa lima yuriduhu fa'alu wa laysa fil khalqi lahu misalu. Hal berikutnya yang mesti kita yakini dalam diri kita apa? Allah itu mampu berbuat apapun yang dikehendakinya. Allah ingin ini, Allah ingin itu, ya bisa saja, kan? Ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi Allah inginkan A, ya bisa jadi A. Allah inginkan B, bisa jadi B. Jadi seperti itu, ya. Wa laysa fil khalqi lahu misalu. Nah, ini juga penting sekali. Tidak ada seorang pun dari makhluk yang semisal dengan Allah, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi zat, sifat maupun perbuatan. Semuanya berbeda dari Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat Allah, zat Allah dan perbuatan Allah itu tidak sama dengan sifat kita, perbuatan kita dan zat kita. Qudratuhu likulli maqdurin ju'il wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil. Ya, Allah juga bersifat qudrah, berkuasa. Dan kekuasaan Allah itu mencakup segala hal yang mungkin dikuasai. Nah, ini berarti berkaitan dengan al-mumkinat saja, kan? Jadi kekuasaan Allah itu berkaitan dengan yang sifatnya al-mumkinat, tidak berkaitan dengan yang sifatnya al-wajibat maupun al-mustahilat. Ya, kenapa kita katakan demikian? Nanti kalau kita misalkan ditanya, Allah kan maha berkuasa, apakah Allah bisa atau mampu untuk meniadakan dirinya? Apakah Allah mampu untuk membuat Tuhan lain selain Allah, selain dirinya? Nah, ini pertanyaannya salah. Kenapa? Karena kudrah tidak berkaitan dengan hal yang mustahil. Tidak ada Tuhan itu kan mustahil. Ada Tuhan selain Allah itu kan mustahil. Maka karena itu tidak ada kudrah di situ. Kudrah itu pada yang berkaitan dengan mungkinat seperti itu. Jadi pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya yang salah, bukan Allah yang nggak mampu, tapi pertanyaannya yang salah karena kudrah Allah itu yang berkaitan dengan makdur, ya, al-mumkinat. Wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil. Nah, berbeda dengan ilmu Allah. Allah bersifat ilmu, maha mengetahui, tapi ilmu Allah itu likulli ma'lum, segala hal yang bisa diketahui. Nah, ini mencakup yang wajib juga, mencakup yang mungkinat juga, dan mencakup yang mustahilat juga seperti itu. Ya, jadi yang mustahil diketahui oleh orang itu mungkin saja Allah ketahui, ya. Yang wajib diketahui oleh orang Allah pasti ketahui, yang mungkin diketahui ya Allah bisa saja mengetahui. Jadi kudrah Allah hanya berkaitan dengan mungkinat, tidak berkaitan dengan wajibat dan mustahilat, sementara ilmu Allah itu berkaitan dengan maklum, ya, segala hal yang bisa diketahui baik itu wajibat, mungkinat maupun mustahilat. Munfaridun bil khalqi wat tadbiri jalla 'ani syabihi wan nadhiri, ya. Nah, Allah
sendirian saja, artinya sendiri seorang diri bil khalqi wa tadbiri, menciptakan alam ini. Jadi Allah tidak minta bantuan siapapun untuk menciptakan alam ini. Semuanya murni Allah sendiri yang ciptakan. Wa tadbiri, Allah juga sendiri yang mengatur segalanya. Ya, jadi Allah tidak butuh kepada orang yang lain. Qiyamuhu binafsihi, ya. Allah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain dalam menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta, dan juga Allah tidak butuh bantuan orang lain atau bantuan makhluk lain untuk mengatur, ya, bagaimana bumi ini berjalan atau alam semesta ini berjalan. Jalla 'ani syabihi wan nadhiri. Allah itu suci dari penyerupaan dan penyamaan. Syabihun, penyerupaan dari sisi zatnya, artinya Allah itu tidak ada yang serupa dari sisi zatnya. Jadi kalau terbesit dalam diri kita Allah itu semacam ini, semacam itu, berarti itu bukan Allah. Ya. Jadi Allah itu tidak tinggi, tidak rendah, tidak gemuk, tidak kurus, tidak hitam, tidak putih. Ya, kalau kita terbesit dalam diri kita Allah itu besar, ini tinggi, segala macam, itu bukan Allah. Karena Allah itu yang tidak terbesit dalam pikiran kita. Ya, kalau terbesit dalam pikiran kita itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu tidak tidak serupa dengan makhluk apapun, baik dari segi zat, sifat maupun perbuatan. Ya. Adapun ayat-ayat di Al-Quran maka yang berkaitan dengan apakah Allah itu punya tangan, apakah Allah itu punya wajah, apakah Allah itu bisa duduk dan segala macamnya, itu kan membuat kita secara awal yang bagi yang tidak paham akan mengatakan bahwa Allah itu kan mirip sebagaimana manusia, gitu kan. Nah, cuman ini harus kita perbaiki pemahaman semacam ini. Nah, pada ayat-ayat yang namanya ayat-ayat mutasyabihat ini, ya, para ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah itu ada dua pendapat. Yang pertama, nanti bisa melakukan metode tafwid namanya. Artinya sudah, kita tidak usah pikirkan benarkah ada tangan atau tidak, benarkah ada wajah atau tidak, kita langsung tafwid, serahkan saja kepada Allah. Nah, ini bedanya tafwid dengan isbat, ya. Kelompok sebelah itu mereka isbat. Jadi mereka mengatakan ketika Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan Allah punya tangan, berarti Allah punya tangan. Bagaimana tangannya Allah? Nah, kita serahkan kepada Allah. Itu isbat namanya. Tapi mereka menetapkan dulu Allah punya tangan. Beda dengan kita tafwid. Tafwid itu tidak menetapkan tangan. Artinya kita tidak menafsiri apapun, ya, murni kita bersihkan diri kita dari atau pikiran kita dari tangan ini. Artinya tidak diterjemahkan, tidak diartikan, begitu saja. Gitu. Nah, ini kan yang mungkin masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari beberapa terjemahan-terjemahan Al-Quran, ya, terutama terjemahan Kemenak. Ya, ketika kalimat istawa, kalimat yadullah, nah, itu mestinya tidak diterjemahkan. Karena kalau diterjemahkan nanti kan larinya ke isbat, berarti menetapkan Allah itu punya tangan, Allah itu beristiwa. Sementara yang benar itu kan tafwid, artinya menyerahkan secara penuh seluruhnya tanpa kita menetapkan bahwa Allah punya tangan atau tidak, ya. Kita serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau untuk yang mutaakhirin ini lebih banyak menggunakan yang metode takwil. Ya. Jadi takwil itu bukan berarti kita menerka-nerka atau merubah ayat-ayat Al-Quran, tidak. Ya. Sebenarnya kalau kita baca di beberapa buku itu, ya, jadi kalau orang awam itu akan sulit untuk menerima tafsir ini. Gitu kan. Ya. Jadi sehingga mereka butuh sesuatu pemaknaan dari ayat ini. Nah, pemaknaan inilah dicarikan apa sesuatu yang sekiranya bisa digantikan posisinya tangan, digantikan posisinya muka dengan sesuatu yang pasti pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah fawqa aydihim, kekuasaan Allah. Ya, itu bukan tangan tapi kekuasaan. Nah, itu kan takwil namanya. Takwil pun juga tidak sembarangan, takwil kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, sesuatu yang sudah disepakati juga. Jadi kalau sesuatu yang tidak disepakati juga ada pada Allah, itu juga tidak bisa menjadi takwilan dan sebagainya. Nah, itu nanti lebih banyak kita akan kaji dalam permasalahan akidah semacam itu. Ya, wan naziri, Allah juga tidak memiliki yang sama dari segi sifat maupun perbuatannya, seperti itu. Jadi sifat Allah itu berbeda dengan sifat kita, lalu perbuatan Allah itu berbeda dengan perbuatan kita. Hayyun muridun qadirun alamu lahul baqa was-sam'u wal kalam. Nah, ini juga merupakan sifat-sifat Allah yang mesti kita yakini. Allah itu maha hidup, Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha berkuasa qadir, Allah itu maha mengetahui alam, Allah itu juga al-baqa. Kekal dalam artian Allah yang mengakhiri segala sesuatu. Artinya ketika segala sesuatu sudah tidak ada lagi semuanya, Allah masih ada. Dan Allah juga tidak punya akhir, kekal. Wasam Allah maha mendengar, wal kalamu Allah maha berbicara, maha berfirman. Nah, sedikit di sini dibahas mengenai kalamullah. Mengenai kalam Allah itu bagaimana sih? Apakah kalamnya sama seperti kalam kita? Ternyata jawabannya kalamhu kawasfil qadimi. Ya, kalam Allah itu kalamullah itu sebagaimana zatnya, sifatnya Allah itu yang qadim. Allah itu qadim, mati kalamnya juga qadim. Maka karena itu Al-Quran itu qadim, ya. Itu makanya berbeda dengan pandangan beberapa aliran di luar sana, ya, atau aliran-aliran terdahulu yang mengatakan Al-Quran itu hadis. Nah, ini kan sampai Imam Ahmad bin Hambal di penjara gara-gara mengatakan Al-Quran itu qadim, sementara khalifah yang sudah cenderung kepada mazhab Mu'tazilah harus mengatakan semua rakyat itu bahwasanya Al-Quran itu hadis. Nah, sampai Imam Ahmad di penjara. Nah,
Sementara yang benar itu kalam Allah itu al-qadim. Kalam Allah itu qadim. Tidak apa namanya sifatnya itu tidak hadis tapi qadim seperti itu. Nah, qadim tadi sebagaimana telah kita jelaskan di bait-bait sebelumnya seperti itu. Lam yuhditsil masmu alil kalimi. Nah, kalam Allah itu juga tidak memunculkan suara bagi orang yang mendengarnya seperti itu. Jadi tidak ada suara. Jadi kalam Allah itu qadim, tidak bersuara, tidak ada huruf, tidak ada itu segala macamnya. Apakah bisa semacam itu? Bisa saja. Coba kita nggak usah berbicara, tapi ucapkan sesuatu di pikiran dan hati kita. Bisa kan? Nah, apakah ucapan kita itu bersuara ketika kita berbicara dengan pikiran atau dengan hati? Tidak kan? Tapi adakah kalamnya? Ada. Jadi, bisakah? Kan ini bagi sebagian orang, mana mungkin kalam tanpa suara, mana mungkin kalam tanpa huruf dan sebagainya. Mungkin saja, toh kita juga bisa, gitu. Apalagi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalam Allah itu qadim, tidak bersuara, lalu tidak berhuruf, ya, tidak lain sebagainya seperti itu. Ya, sebagaimana kalamnya manusia seperti itu. Ya. Adapun kalamullah yang kepada Nabi Musa, ya kalamullah Musa taklima, nah itu bukan berarti Allah menghadiskan ya atau menciptakan suara, ya menciptakan kalam yang berbeda kepada Nabi Musa, tapi Allah singkap tabir, asma'ahu kalamahul qadim. Allah menyingkap tabir sehingga Allah memperdengarkan kalam yang qadim itu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, ini sifat-sifatnya yuktabu fil lauhi wa bil lisani yuqra kama yuhfadzu bil adhan. Ini lebih kepada Al-Qur'an sebenarnya. Di sini penulis ingin menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bisa dalam 4 versi gitu. Yang pertama yuktabu fil lauhi. Al-Qur'an itu sebagaimana yang tertulis di Lauh Mahfuz ya. Atau yang sekarang yang kedua versinya yuktabu fil ya fil mushaf ya. Yang tertulis dalam mushaf. Ada 2 versi. Itu kan beda. Quran yang di Lauh Mahfuz maksudnya itu Qurannya sama tapi maksudnya bentuknya kan berbeda. Isinya sama. Yang di Lauh Mahfuz satu, bentuk yang kedua di mushaf sebagaimana yang kita pegang sekarang. Wa bilisani yuqra. Al-Qur'an itu juga bisa yang hanya terucap dengan lisan kita gitu kan ya. Artinya ketika kita membacakan Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan Al-Qur'an juga gitu kan. Meskipun tidak tertulis. Ya ada yang tertulis tapi yang kita bacakan adalah yang tidak tertulis gitu kan. Jadi Al-Qur'an tidak mesti tertulis. Kama yuhfadzu bil adhani. Ya. Sebagaimana Al-Qur'an itu bentuknya juga bisa tersimpan dalam hati kita, sebagaimana kita menghafal gitu. Kalau kita menghafal sesuatu, yang menghafal Al-Qur'an itu kan menetap dalam diri kita. Nah, mana tulisannya? Mana ucapannya? Kan tidak ada, hilang gitu saja. Artinya tidak ada, tapi ya ada tapi tidak ada gitu. Bagaimana cara menjelaskannya? Dalam hati kita Al-Qur'an itu ada. Kalau kita bongkar hati kita, apakah kita temukan oh ini Al-Qur'an yang dihafalkan? Tidak. Ya, tapi ada saja dalam diri kita, ada dalam pikiran kita. Jadi bentuk-bentuk Al-Qur'an itu seperti itu. Ada Al-Qur'an yang ditulis dalam mahfuz, ada Al-Qur'an yang ditulis di mushaf, ada Al-Qur'an yang dibaca dengan lisan, ada Al-Qur'an yang dihafal dalam hati atau pikiran kita. Arsala ruslahu bimu'jizati zahiratin lil khalqi bahirati. Nah, ini sudah lanjut kepada iman kepada Rasul. Jadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang lebih kepada iman kepada Rasul. Ya. Kita harus meyakini juga bahwasanya Allah mengutus para rasul-rasulnya dengan mukjizat. Jadi ada mukjizat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Ya, zahiratin lil khalqi yang sangat jelas bisa disaksikan oleh makhluk ya, umat dari setiap rasul ya bahirati dan segala mukjizat itu pasti mengagumkan ya di luar nalar manusia. Wa khassa min bainihim Muhammad, dan Allah mengkhususkan, mengistimewakan di antara para rasul itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaisa ba'dahu nabiyyun abada. Maka tidak ada setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi lain ya. Jadi Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Faddalahu ala jami'i man siwa fa huwa syafi'u wal habibul ya. Allah memberikan keutamaan atau mengutamakan menaikkan derajat Rasulullah SAW dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, bahkan dalam beberapa riwayat, ya meskipun ini sebenarnya ada juga perbedaan pendapat, cuman yang lebih disepakati bahwasanya Rasul itu bahkan lebih mulia dibandingkan para malaikat. Ya, kalau kita masih jauh di bawah para malaikat, tapi kalau Rasulullah SAW itu sudah di atas para malaikat. Karena kan sebagaimana kita baca dalam Burdah, misalnya kan maulaya sholli wa sallim ya iman abada alal habibi khairil khalqi kullihim. Ya. Nabi Muhammad merupakan khairil khalqi kullihim, sebaik-baik ciptaan Allah dari seluruhnya, baik dibandingkan dari benda mati, dibandingkan dari manusia yang lain, dibandingkan dengan para malaikat, apalagi dibandingkan dengan jin, setan dan lain sebagainya. Intinya adalah semua ciptaan Allah itu ya apapun bentuknya yang paling mulia adalah khairil khalqi kullihim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa syafi'u wal habibul ilah ini merupakan di antara sifat-sifat Rasulullah kan. Atau apa yang bisa dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu asy-syafi' yang bisa memberikan syafaat. Syafaat itu kan banyak macam ya.
Bisa jadi seseorang harusnya dimasukkan ke dalam neraka, diberi syafaat oleh Rasulullah tidak jadi masuk neraka, langsung masuk surga. Atau seharusnya diberikan siksaan semacam ini tapi diringankan, itu juga syafaat. Jadi syafaat itu juga beragam. Nah, Rasulullah merupakan salah seorang yang bisa memberikan syafaat. Makanya kita sering-seringlah minta semoga diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW di akhirat kelak. Bagaimana kita umatnya kan. Wal habibul ila Rasulullah juga merupakan kasih Allah Subhanahu wa taala semacam itu. Ya. Wa ba'dahu fal afdhalu siddiq. Nah, ini kalau berbicara mengenai umat Rasulullah SAW setelah Rasulullah siapa yang paling mulia? Jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq itu adalah orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kita tahu kan bahwasanya ketika peristiwa Isra Mi'raj, siapa yang membenarkan? Yang pertama kali membenarkan yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena keyakinan beliau dengan Rasulullah, ya tanpa ada imbalan, tanpa ada ini itu dan lain sebagainya, ya kebenaran beliau mempercayai Rasulullah. Nah, karena itulah beliau jadikan makhluk yang mulia setelah Rasulullah SAW. Ini konteksnya kita berbicara mengenai umat-umat Rasulullah SAW. Wal afdalu tali lahul Faruq. Setelah itu ada Umar bin Khattab. Ya, wa Utsman ba'dahu kata Ali. Setelah itu ada Utsman bin Affan, lalu ada Ali bin Abi Thalib. Jadi para khulafaur rasyidin yang 4 itu, ya itu statusnya lebih lebih mulia dibandingkan dengan para sahabat yang lain. Bahkan mereka berempat itu di bawah Rasulullah SAW. Ya dengan urutan kepemimpinannya. Jadi siapakah umat Rasulullah SAW yang paling mulia? Jawabannya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di bawahnya ada Umar bin Khattab. Di bawahnya ada Utsman bin Affan. Lalu di bawahnya ada Ali bin Abi Thalib. Fasitatul baquna. Ini maksudnya adalah lalu setelah mereka berempat siapa yang paling mulia? Yang paling mulia jawabannya adalah kalau kita pernah berbicara dulu atau sebelum ini ya kita pernah mengetahui ada al-asyra al-mubasyarah bil jannah. Ada 10 orang yang diberi kabar gembira yang dipastikan akan masuk surga. Nah, 4 tadi sudah kita sebutkan di awal. Nah, sisa kan 6. Nah, 6 orang yang tersisa dari al-asyra al-mubasyarah bil jannah ini adalah yang mulia setelah 4 orang ini. Jadi keenamnya memiliki derajat yang sama, berbeda dengan Abu Bakar yang lebih mulia dibandingkan Al-Faruq ya, Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab lebih mulia dibandingkan Utsman, Utsman lebih mulia dibandingkan Ali. Nah, setelah itu keenam-enamnya memiliki derajat yang sama. Siapa yang enam itu? Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya, semacam ini. Nah, setelah itu Fal Badriyu, lalu para sahabat-sahabat yang lain yang ikut dalam perang Badar semacam. Jadi di bawah selain 6 tadi, setelah itu siapa yang mulia? Yaitu orang-orang ahli Badar yang mereka mengikuti perang Badar yang belum tersebut para sahabat dan mengikuti perang Badar. Wasyafi'i wa Malikun Nu'man wa Ahmad bin Hanbalin Sufyanu. Nah, ini beliau sudah berbicara konteksnya adalah mengenai madhab-madhab fikih Islam. Dalam Islam itu, dalam fikih Islam itu ada banyak madhab. Di antaranya beliau sebutkan ada wasyafi'i, ya madhabnya Imam Syafi'i, Malik, ya. Imam Syafi'i itu Muhammad bin Syafi'i, Malik itu Malik bin Asal Asbahi, ya. Nu'man itu maksudnya Nu'man bin Zabit, ya, atau bisa kita kenal dengan Abu Hanifah An-Nu'man, ya. Ahmad bin Hanbal, ya, Ahmad bin Hanbal, lalu Sufyan. Nah, Sufyan ini bisa dua, ya. Ada Sufyan bin Uyainah ataupun Sufyan Ats-Tsauri semacam itu. Jadi ada dua Sufyan. Wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala hudan. Dan selain mereka, selain yang tadi disebutkan tadi, ya min sa'iril a'immah, dari para imam-imam, daripada pemimpin-pemimpin para ulama-ulama dalam fikih Islam ini ala hudan, semuanya di atas petunjuk. Jadi semuanya itu bisa jadi benar. Semuanya benar. Tidak ada yang salah. Apakah ketika Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Malik atas Imam Syafi'i benar Malik salah? Tidak. Ya. Kita tidak berbicara mengenai benar dan salah dalam permasalahan fikih. Ya. Atau permasalahan furu. Permasalahan usul kita bisa katakan ini benar, ini salah. Tapi permasalahan furu tidak ada yang bisa mengatakan ini benar, tidak ada yang bisa mengatakan ini salah. Semacam itu. Ya, kenapa? Wal ikhtilafu rahmah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan kan, ya perbedaan di antara umatku itu merupakan rahmat. Merupakan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walau liyadawu karamatin rutab wa man tahu li waladin min ghairi ab. Nah, ini selanjutnya setelah berbicara mengenai para ulama-ulama fikih, beliau berbicara mengenai status para wali. Walau liyadawu karamatin rutab, ya. Lalu ada yang namanya disebut dengan seorang wali. Ya, ada yang konsep wali itu ada dalam Islam. Ya, zawu karamatin yang mana mereka itu memiliki karamah-karamah. Ya, rutab yang berbeda-beda, yang berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Wa man tahu li waladin min ghairi ab, tapi tidak sampai kepada derajat bisa melahirkan seorang tanpa adanya ayah gitu kan, seperti Nabi Isa, tidak. Nah, ini sebenarnya ada perbedaan pendapat. Apakah karamah para wali itu bisa sebagaimana mukjizat para rasul? Artinya semua mukjizat itu juga bisa sebagai karamah para wali, atau hal yang berbeda? Artinya karamah itu punya batasan yang tidak sampai ke derajat mukjizat. Artinya ada beberapa mukjizat yang tidak bisa menjadi karamah para wali. Ini sini penulis mengambil mazhab yang ini. Artinya ketika ada seorang wali mengatakan punya anak tidak ada bapaknya gitu, atau saya lahir dari seseorang yang tidak punya bapak, itu tidak sampai kepada seperti itu karamahnya para wali.
Ini pendapat salah satu pendapat ya. Karena dalam Al-Qur'an saja kan ada konsep wali kan. Ala inna auliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun kan. Konsep itu ada. Wali itu yang semacam ini kata Al-Qur'an semacam ini. Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri khurujuna ala waliyil amri. Ini sudah berkaitan dengan taat kepada pemimpin. Apa kata beliau? Walam yajuz fi ghairi mahdil kufri. Tidak boleh kita ya kecuali hanya dalam konteks nanti sudah menyeru kepada kekafiran, sudah berkaitan dengan kekafiran lah itu seperti itu, khurujuna ala waliyil amri. Ya, keluar dari ketaatan kepada waliyil amri. Jadi selama pemimpin kita masih belum memerintahkan kepada kekafiran atau belum menyemarakkan kekafiran, maka saat itu kita tidak boleh melawan atau tidak boleh keluar dari ketaatan kita kepada waliyil amri. Karena taat kepada waliyil amri itu kan hukumnya wajib seperti itu. Wa majara bainas sahabi nasqutu anhu wa ajral ijtihadi nusbitu. Apa yang terjadi di antara para sahabat ini konteksnya adalah ketika berbicara mengenai antara Imam Ali dengan Sayyidah Aisyah, begitu pun dengan Imam Ali dengan Muawiyah kan ya, Sayyidina Muawiyah. Nah, apa konflik yang terjadi di antara mereka nasqutu anhu ya. Kita mesti diam saja. Kita nggak usah terlalu membongkar terlalu jauh gitu kan, nggak perlu terlalu terlalu bersemangat untuk membongkar keburukan tersebut ya, buruknya Imam Ali, buruknya Muawiyah, buruknya Aisyah. Tidak, kita cukup nasqutuan, kita sudah terima saja informasi yang kita dapatkan lalu sudah diam. Wajarul ijtihad nusbitu. Nah, bahkan penulis mengatakan bosnya hal perbedaan pendapat di antara Imam Ali, Sayyidah Aisyah dan Muawiyah itu sifatnya perbedaan ijtihad. Jadi Imam Ali berijtihad semacam ini, Muawiyah berijtihad semacam ini, begitupun nanti dengan Aisyah berijtihad semacam ini. Nah, konteksnya berijtihad, perbedaan pendapat ijtihad, nanti konteksnya adalah pahala ijtihad. Ya, siapa yang benar akan dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Jadi konteksnya sebagaimana ijtihad. Fardun 'alan nasi imamun yunsabu wa ma'al ilahi syai'un yajib. Nah, ini konteksnya bahwasanya beliau mengatakan apa? Wajib bagi seorang manusia itu untuk memiliki seorang pemimpin gitu ya. Ibaratnya tanpa seorang pemimpin ya tidak ada yang mengatur. Pemimpin itu kan gunanya mengatur ya, menjalankan aturan ya, bagaimana menetapkan supaya aturan bisa berlaku. Kalau semuanya tidak memiliki pemimpin, maka akan terjadi kekacauan. Semua bisa merasa berkuasa. Cuman bukan berarti ketika itu pemimpin bisa berbuat semena-mena. Pemimpin itu merupakan amanah yang mana dia harus menjalankan amanah tersebut ya. Harus menegakkan aturan yang ada, jangan sampai hanya mencari keuntungan sepihak dan lain sebagainya. Wa ma 'alal ilahi syai'un yajib. Nah, sementara bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada kewajiban apapun. Jadi kan kalau bagi manusia wajib untuk memiliki pemimpin, tapi kalau bagi Allah tidak wajib apa-apa. Masa Allah diwajibkan sesuatu? Allah tidak wajib apa-apa atas dirinya. Ya, Allah bisa berkehendak semau dirinya semacam itu. Wallahu a'lam. Demikian untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah untuk baik berikutnya kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Kita tutup pertemuan kali ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.